Selamat siang dokter, izin memperkenalkan diri dok, nama saya Hilary Siotang dengan NPM 17180111155. Sekarang saya akan melakukan CSL pemeriksaan oftalmologi dok. Mohon feedbacknya dok. Selamat malam ibu, perkenalkan bu, saya dokter Hilary yang menjaga klinik pada malam hari ini. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya bu? Ibu Monica. Ibu Monica, Ya. umurnya berapa ya bu? Umur saya 45 tahun dok. Umurnya 45 tahun bu. Baik bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap keluhan ibu ya bu. Mungkin ibu akan merasa tidak nyaman, tapi saya akan mencoba meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Apakah ibu bersedia? Sedia dok. Bersedia ya. Baik ibu, sebentar ya bu, saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu. Ya, alatnya itu pen light, loop atau kaca besar, dan oftalmoskop. Nah, yang pertama, tangan terlebih dahulu. Pertama itu pemeriksaan pada kornea. Pemeriksaan pada kornea dilihat menggunakan loop dan kaca dan pen light. Dilihat apakah ukuran korneanya itu mikrokornea atau ophthalmos atau normal. Selanjutnya dilihat apakah korneanya jernih atau tidak, struktur di bagian dalamnya itu terlihat atau tidak. Selanjutnya kripta iris itu terlihat atau tidak, apakah terdapat edem sehingga kripta dan irisnya tidak jelas ataupun terdapat lesi. Nah, selanjutnya tes sensitivitas pada kornea. Ibu bisa melihat ke atas ya bu, bisa melihat ke atas, kelopak matanya juga dipegang ke atas oleh pemeriksa. Di ini bagaimana bu, terasa atau tidak bu? Selanjutnya yang sebelahnya lagi. Bu, terasa atau tidak bu? Terasa ya. Baik, berarti kornea pada mata pasien, tes sensitivitas kornea pada pasien normal. Mungkin bu ada terasa kelilipan seperti itu bu? Tidak ada ya bu. Baik, maka saya akan lanjutkan ke pemeriksaan pupil. Pemeriksaan pada pupil yaitu refleks. Yang pertama itu refleks direct dan indirect. Refleks direct sebelah mata kiri pasien dan sebelah kanannya kita refleks indirect, jadi sekaligus. Dari sini lihat sebelah kirinya apakah pupil mengecil, dan sebelah kanannya mengecil juga atau tidak. Mengecil juga. Selanjutnya dari yang sebelah kiri, dari sebelah kanan pasien, sebelah kanannya mengecil, lihat sebelah kirinya mata pasien pupilnya mengecil juga atau tidak. Baik, mengecil. Refleks direct dan indirect pasien normal, yang kanan dan yang kiri mengecil, tidak membesar. Terus pada dilihat juga pada pupil pasien, maaf ibu, apakah bentuknya itu normal, bentuknya irregular atau reguler, terus isokor atau anisokor. Terus dilihat juga pupilnya itu tertutup apa tidak. Kalau tertutup itu biasanya uveitis berat atau endoftalmitis. Selanjutnya itu ada habis refleks direct indirect itu bisa akomodasi. Ibu bisa lihat ke sini ya bu, lihat ke sini, ikutin ya bu, ikutin. Baik, akomodasi pasien normal bisa mengikuti sampai dekat. Terus selanjutnya saya akan melakukan BMD itu dari bagian temporal pasien. Ibu bisa melihat ke saya bu, bisa melihat ke saya. Itu lihat dari bagian temporal, lihat bilik mata depannya itu jernih, dalam atau dangkal. Kalau dangkal itu biasanya terlihat di sisi gelap di bagian nasalnya, di sebelah di dekat nasal, karena itu sisi gelap itu biasanya karena hifema atau hipopion. Hifema itu ada perdarahan, kalau ada darah. Kalau hipopion itu ada pus di dalam bilik mata depannya. Itu yang sebelah kiri dan yang kanan juga. Yang kanan dilihat jernih atau tidak, ada hifema atau hipopion. Baik dalam atau dangkal. Nah itu pada pasien, bilik mata depan pasien yaitu dalam, yaitu berarti mata pasien normal. Selanjutnya itu ada iris. Kalau iris itu dilakuin, kalau iris itu dilihat inspeksi pada irisnya, apakah terdapat iris
Bombay, yaitu yang biasanya pada gejala klinis pada pasien glaukoma, atau iris tremulans, yaitu pasien pada katarak hipermatur. Nah, pada pasien irisnya normal, tidak ada iris Bombay seperti sunset ataupun tremulans di mata kanan dan mata kirinya. Setelah itu pemeriksaan pada lensa dilihat dengan cara shadow test. Shadow test itu di center dengan penlight di bagian temporal, dilihat lensanya jernih atau keruh. Yang kiri dan yang kanan, jernih atau keruh. Kalau jernih yaitu berarti mata pasien normal. Apabila keruh, maka mata pasien kemungkinan terjadi katarak. Yang terakhir itu ada pemeriksaan tekanan intraokuler. Pemeriksaan tekanan intraokuler itu ibu bisa ditutup ya bu matanya, tutup atau bisa melihat ke bawah aja. Lalu maaf ya bu, saya akan meraba bola mata pasien, raba yang kiri dan yang kanan, lalu bandingkan dengan hidung pasien atau hidung pemeriksa. Bandingkan juga tekanan mata pasien, tekanan intraokuler pasien dengan tekanan pemeriksa untuk benar-benar memastikan bahwa tekanan intraokuler pasien normal. Nah, pada pasien Ibu Monica itu tekanan intraokulernya normal, tidak terjadi penurunan atau peningkatan, penurunan seperti lembek atau apa, ataupun tekanannya menjadi meningkat atau jadi bola matanya jadi keras. Jadi pemeriksaan TIO pada Ibu Monica matanya normal. Baik, selanjutnya dilakukan untuk pemeriksaan endoskopi. Untuk pemeriksaan ini harus dilakukan dalam keadaan gelap. Nah, jadi ini simulasi untuk keadaannya sudah gelap, Baik, jaraknya 30 cm atau sejarak satu tangan ini saja. Dilihat pada refleks pasien, pada refleks matanya, apakah terdapat red refleks positif. Kalau positif maju lagi, sangat maju lagi, dilihat bagaimana lempeng optik nerve-nya. Lempeng optik nerve-nya batasnya tegas atau tidak. Terus warnanya hiperemis atau pucat. Selanjutnya dilihat pula Kapdis rasionya itu 3:10, yang normalnya 3:10 atau meningkat, yaitu menandakan glaukoma. Selanjutnya dilihat juga pada retina. Ini biasanya didekatkan banget biar kelihatan sampai sangat dekat dengan pasien. Terus lihat pada retina itu ada apa sih? Pada retina itu apakah ada perdarahan atau eksudat, ataupun apa terdapat cotton wool spot. Nah, setelah ini dilihat secara pada sisi 360 derajat, dilihat 360 derajat dilihat apakah ada kelainan lain. Terus dilihat juga pembuluh darahnya ada melebar atau mengecil. Nah, ini dilakukan di mata kanan pasien dan selanjutnya di mata kiri pasien juga. Dari sini mendekat, refleks positif, mendekat lagi sampai dekat sekali. Dilakukan pemeriksaan semuanya. Setelah selesai, didapatkan pemeriksaan pada mata Ibu Monica itu semuanya normal. Mungkin Ibu semuanya sudah selesai ya Bu. Makasih ya Bu. Selamat malam Bu. Baik dok, sekian pemeriksaan oftalmologi dari saya. Mohon feedbacknya dok. Selamat siang dok.